Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai media pembelajaran, khususnya mengenai materi jenis-jenis media pembelajaran. Jenis media pembelajaran yang akan kita bahas yaitu audio visual. Materi ini akan dibawakan oleh kelompok 3. Adapun personil dari kelompok 3 yaitu pertama Mirna, kedua Karina Made, ketiga Wilda Muhallad, keempat Nur Ilmi Amalia, dan yang kelima yaitu Melda. Nah, materi-materi yang akan dibawakan yaitu 1. Pengertian audiovisual, 2. Ciri-ciri audiovisual, 3. Jenis-jenis dan contoh audiovisual, 4. Kelebihan media audiovisual, dan yang kelima yaitu kekurangan media audiovisual. 1. Pengertian audiovisual. Menurut para ahli, menurut Winkel, media audiovisual adalah media kombinasi antara audio dan visual yang diciptakan sendiri seperti slide yang dikombinasi dengan slide audio. Menurut Wina Sanjaya, media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan gambar yang bisa dilihat. Kesimpulan dari beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa media audiovisual adalah media kombinasi antara audio dan visual yang dipadukan dengan kaset audio yang mempunyai unsur suara dan gambar yang dapat dilihat. Ciri-ciri audio visual. Bersifat linear. Maksudnya adalah cenderung kepada hal-hal yang bersifat seperti garis. Yang kedua, menyajikan visual yang dinamis. Maksudnya adalah media yang ditampilkan penuh dengan semangat sehingga bergerak dengan cepat dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan sebagaimana bentuk yang diinginkan. Yang ketiga, digunakan dengan cara yang telah ditetapkan penciptanya atau perancangnya. Maksudnya adalah media yang ditampilkan sesuai dengan pencipta atau rancangan seseorang. Yang keempat, representasi fisik dari gagasan abstrak. Maksudnya adalah proses di mana sebuah objek ditangkap oleh indera seseorang yang masih berbentuk abstrak lalu masuk ke dalam akal untuk diproses yang hasilnya adalah sebuah konsep atau ide. Yang kelima yaitu dikembangkan menurut prinsip behaviorisme dan kognitif. Dan yang keenam, orientasi pada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Maksudnya, guru lebih aktif ketimbang pelibatan interaktif murid. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis dan contoh media audiovisual. Media audiovisual terbagi menjadi dua, yaitu media audiovisual gerak dan media audiovisual diam. Media audiovisual gerak adalah media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak di mana unsur suara maupun unsur gambar tersebut berasal dari satu sumber. Media audiovisual bergerak disebut juga sebagai audiovisual murni. Sedangkan media audiovisual diam atau audiovisual tidak murni adalah media yang unsur suara dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda.
karena hanya menampilkan suara dan gambar diam saja. Itulah sebabnya mengapa audiovisual ini disebut sebagai audiovisual tidak murni. Contoh media audiovisual bergerak yaitu 1. Film, 2. Video, dan 3. Televisi. Film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame yang diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar itu terlihat hidup. Kemampuan film melukiskan gambar hidup dan suara memberinya daya tarik tersendiri. Dengan audiovisual film dalam dunia pendidikan, proses belajar mengajar dapat menarik minat anak untuk mempelajari materi pembelajaran. Selanjutnya adalah video. Video sebagai media visual menampilkan gerak, pesan yang disajikan dapat bersifat fakta maupun fiktif. Sebagaimana besar tugas film dapat digantikan dengan video, tidak berarti bahwa video akan menggantikan kedudukan film. Masing-masing memiliki keterbatasan dan kelebihan sendiri. Yang ketiga yaitu televisi. Televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel dan ruang. Dewasa ini televisi dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan dengan mudah dapat dijangkau melalui siaran dari udara ke udara dan dapat dihubungkan melalui satelit. Televisi pendidikan adalah penggunaan program video yang direncanakan untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu tanpa melihat siapa yang menyiarkannya. Televisi tidak hanya untuk menghibur, tetapi yang lebih penting adalah mendidik. Nah, selanjutnya yaitu contoh media audiovisual diam, yaitu film bingkai suara, film rangkai suara, dan OHP atau overhead projector. Film bingkai suara. Film bingkai adalah suatu film transparan berukuran 35 mm yang biasanya dibungkus bingkai berukuran 2x2 inci terbuat dari karton atau plastik. Dengan adanya slide bersuara menjadi suatu inovasi dalam pembelajaran yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan efektif membantu siswa dalam memahami konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Selanjutnya yaitu film rangkai suara. Film rangkai suara adalah gabungan atau rangkaian film bingkai. Berbeda dengan film bingkai, gambar atau frame pada film rangka berurutan merupakan satu kesatuan. Ukurannya sama dengan film bingkai yaitu 35 mm. Jumlah gambar satu roll film rangkai antara 50 sampai 75 gambar dengan panjang kurang lebih 100 sampai dengan 130 tergantung pada isi film itu. Nah, yang terakhir yaitu OHP atau overhead projector. OHP adalah kepanjangan dari overhead projector yang berguna untuk memproyeksikan media transparan ke arah layar dengan gambar yang cukup besar. Dengan adanya OHP, mempermudah penyampaian materi dalam sebuah presentasi, mempermudah dalam penyampaian sebuah materi di depan halayak. OHP secara umum digunakan sebagai pengganti papan tulis dengan menggunakan pen khusus yang ditulis pada lembaran transparan. 4. Kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Adapun kelebihan dari media audiovisual, yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau dalam bentuk kata-kata, tertulis atau lisan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, seperti objek yang terlalu besar digantikan dengan realitas, gambar, film bingkai, film, atau model.
Yang ketiga, media audiovisual bisa berperan dalam pembelajaran tutorial. Adapun kekurangan media audiovisual. Yang pertama, tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang kedua, biaya pengadaan audiovisual relatif mahal. Kemudian yang ketiga, jika guru tidak bisa berpartisipasi aktif, siswa akan cenderung menikmati visualisasi serta suaranya saja. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan-penjelasan mengenai media audiovisual. Thanks you for watching. Jangan lupa like, subscribe, and comment.